selamat dianggap seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Valesia dari dan sekarang kelompok saya sudah ada di Museum Bank Indonesia. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam Museum Bank Indonesia. Seperti di belakang ini adalah 12 ruangan kasir untuk transaksi yang sudah digunakan dari zaman Bank Deja Fasce. Itu dipergunakan dari tahun 1953 sampai 1975. Nah, ini ruangannya kayak tertutup gitu karena cuma boleh dipakai untuk orang yang melakukan transaksi dan juga si kasirnya tersebut. Jadi biasa untuk melakukan tarik tunai atau setor tunai begitu. Nah, jadi seperti di belakang saya ini adalah piagam peresmian Museum Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang diresmikan pada tanggal 21 Juli tahun 2009 di Jakarta. Oke, jadi sekarang ini tempat yang merupakan ilustrasi atau penggambaran yang membuktikan bahwa nenek moyang Indonesia merupakan pelaut yang melakukan perdagangan terutama dalam rempah-rempah, karena Indonesia yang dulu dikenal dengan komoditasnya akan kaya dengan rempah-rempah. Nah, berikut ini setelah dicantumkan juga tokoh-tokoh pelaut yang berhasil melaksanakan ekspedisi sampai Nusantara, yang akhirnya membuat Nusantara atau Indonesia dikenal dengan bangsa yang kaya akan rempah-rempah. Seperti di sini ada Marco Polo, yaitu pelaut dari Italia, dan ada Laksana Cheng Ho dari Cina. Lalu ada Juan Sebastian del Cano, ini Spanyol. Lalu ada Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Dan juga ada ini Cornelis de Houtman, Belanda. Dan yang terakhir ada Sir Henry Middleton, ini dari Inggris. Nah, di belakang saya ini merupakan ilustrasi cara bertransaksi pada zaman Bank Indonesia, masih merupakan bernama Bataviasche Bank van Lening berdasarkan resolusi tanggal 20 Agustus 1746. Nah, mengapa bank ini tidak berkembang? Karena pengurusnya sendiri tidak mengerti dalam hal perdagangan. Sedangkan saingan mereka itu adalah VOC. Nah, yang di sini merupakan urutan periode bagaimana terbentuknya Deja Fasce Bank menjadi Bank Sentral Indonesia. Dimulai dari ada pada masa Hindia Belanda. Lalu di sini ada dijelaskan pada masa kependudukan Jepang bagaimana bank itu tersebut. Lalu ada pada masa proklamasi di mana sudah merdeka tapi bank sentral itu belum ada. Lalu di sini mulai ada revolusi fisik dari 1949 sampai 1949, di mana sudah ada uang berapa. Lalu yang terakhir ada masa Republik Indonesia. Nah, di belakang saya ini merupakan penjelasan dari logo Bank Indonesia yang berakar daripada logo Deja Fasce yang sudah mengalami proses metamorfosa atau pergantian dari tahun 1953 hingga tahun 2005 itu sudah berganti sebanyak 7 kali. Nah, sebetulnya pada awal masa kemerdekaan Indonesia sudah mengeluarkan uang ori atau uang Republik Indonesia. Tapi karena sulitnya peredaran uang, lalu karena maraknya pemalsuan, dan juga karena terganggunya pencetakan, jadi mau nggak mau Indonesia harus mengeluarkan orida atau uang Republik Indonesia daerah. Dan karena menurutnya itu menyulitkan, jadi pada KFB pada akhir 1949 akhirnya menghasilkan hasil RIS, yaitu dengan dibuatnya uang RIS yang dicetak, yaitu jadi pengganti dari ori dan orida. Nah, di sini merupakan ada penjelasan ketika Bank Sentral itu lahir, dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953 diterbitkannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku, dan di dalam undang-undang tersebut ditegaskan ada kelahiran Bank Sentral Indonesia. Dan di sini merupakan nasionalisasi dari Deja Fasce Bank untuk menjadi Bank Sentral Indonesia. Dan di sini juga ada ilustrasi
pada saat pembangunan Bank Sentral Indonesia yang sekarang merupakan menjadi Museum Bank Indonesia. Nah, di sini pula dijelaskan pada periode 1, yaitu pada tahun 1953 hingga 1999. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara baru atau muda, tapi yang sudah ditemukan atau sudah bertemu dengan banyaknya masalah seperti keuangan pemerintah bertemu defisit besar. Nah, di sini peran dari BI merupakan menutup anggaran pemerintah tersebut, menutup defisit anggaran dari defisit anggaran pemerintah tersebut. Nah, sekarang sudah ada di periode 2 pada tahun 1959 hingga 1966. Di periode ini, Indonesia karena lebih mementingkan ikon-ikon negara dan juga mementingkan sangat tentang nasionalisme, sehingga pembangunan ekonomi itu jadi terabaikan. Karena terabaikannya tersebut, Indonesia mengalami morat-marit dan juga hiperinflasi. Dan pada saat itu juga, karena Indonesia sedang banyak pengeluaran, jadi tidak bisa menutupi untuk defisit tersebut. Kenapa juga bisa terjadi kegagalan ekonomi tersebut? Indonesia itu pada periode ini dia memutuskan hubungan dengan PBB, IMF, Bank Dunia dan semacamnya. Dan juga di sini terbentuknya atau berkembangnya PKI. Dan juga di sini pada periode ini diberlakukan dari Rp100 menjadi Rp1.000 lama. Nah, disinilah alasan kenapa Indonesia banyak pengeluaran. Pertama, karena penyelenggaraan Asian Games dan Konfrontasi dengan Malaysia benar-benar menguras uang kas negara. Lalu di sini juga banyak proyek yang dilakukan oleh Soekarno atau bangsa Indonesia seperti Hotel Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, terus The New Emerging Forces dan lain-lain. Nah, di sini merupakan periode 3 dari tahun 1966 hingga 1983 yang merupakan awal dari masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini ekonomi mulai bangkit dan dengan adanya Orde Baru ini ia mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan fungsi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral pun akhirnya dipulihkan kembali. Nah, dengan adanya itu akhirnya BI dan pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit kepada masyarakat yang memudahkan perekonomian masyarakat. Jadi sekarang kita udah ada di periode keempat, itu dari tahun 1983 sampai 1997. Pada periode ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh sangat meningkat dan sangat meroket. Tapi karena tidak berhati-hati, akhirnya upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap sangat pembangkangan. Dan pada periode ini juga Gubernur BI itu diangkat setara dengan menteri. Tapi karena posisinya ia yang tidak independen atau tidak berdiri sendiri, ini mengakibatkan menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Ya, jadi ini merupakan periode 5 dari tahun 1997 sampai 1998 yang merupakan masa reformasi. Dan pada masa ini rupiah itu terjun bebas, sangat bebas. Dan ini sampai menyusul krisis nilai tukar pada Baht Thailand. Dan ini kenapa terjun bebas? Itu karena rupiah sempat pada kisaran 2.300 per dolar terjun menjadi 16.500 per dolar pada Juni 1998. Tapi akhirnya pada Desember 1998 atau akhir 1998 rupiah mulai bergerak stabil lagi pada kisaran 7.500 hingga 8.000. Nah, di sini merupakan periode 6 dari tahun 1999 hingga 2004 dan di sini pemerintah sudah mulai membenahkan sistem moneter dan sistem ekonominya dengan dikeluarkannya undang-undang seperti kedudukan dan tugas Undang-Undang Bank Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, terus Undang-Undang tentang peran Bank Indonesia. Lalu ada perbenahan arsitektur perbankan Indonesia, ada sistem clearing, dan juga ada undang-undang tentang peran perbankan Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 tentang surat tentang negara. Nah, ini merupakan periode terakhir yaitu periode 7 dari tahun 2004 sampai 2011 atau akhir-akhir ini. Nah, di sini mulai memfokuskan peran atau tugas dari BI. Dari mulai amandemen UU BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter, terus inflation targeting framework,
lalu ada penyempurnaan fungsi the lender of the last resort, terus ada mata uang, lalu beralihnya tugas pengawasan bank. Ya, jadi ini merupakan munculnya bank syariah atau munculnya benih bank tanpa bunga atau tanpa riba. Dan bank syariah atau ekonomi syariah ini dipelopori oleh Haji Salman Budi yang awalnya dia merupakan pengusaha batik yang akhirnya dia dikenal sebagai pelopor ekonomi syariah atau bank syariah. Nah, ketiga ruangan ini atau patung-patung ini merupakan para direksi yang sedang menemui klien dari dalam maupun dari luar negeri dan melakukan sebagai transaksi atau dan sebagai macamnya. Ini ada urutan pimpinan dari The Java Bank. Sedangkan untuk kotak yang terbuka ini merupakan peti untuk pendistribusian uang yang dipakai pada zaman Belanda. Kalau mesin berikut ini merupakan mesin pencetak uang yang dipakai pada zaman dahulu atau pada zaman Belanda. Nah, kalau ruangan ini ada di bawah dan bentuknya memang sengaja dibikin seperti bunker karena di sini tuh tempat-tempat untuk zona. Jadi dibagi ada zona-zona seperti zona-zona pembuatan, zona-zona pendistribusian hingga akhirnya ada zona pembakaran uang. Jadi itu uang yang tidak terpakai lagi. Lalu kita ini kembali ke atas lagi dan di ruangan ini dijelaskan berurutan dari zaman dahulu alat pertukaran yang akhirnya sekarang menjadi duit. Dan di situ juga ada ruangan emas, ruangan yang menunjukkan emas itu bagaimana, dan di situ juga terdapat cara bagaimana aslinya itu emas itu seberat apa. Nah, di sini tuh ada akhirnya ditunjukkan berbagai macam jenis uang, mau dari uang dari negeri sendiri maupun dari uang berbagai macam negara. Di sini ada ditunjukkan dan kita bisa melihat langsung bagaimana uang logamnya dari berbagai negara dan juga uang kertasnya. Terima kasih untuk mengikuti dan sekian laporan kami tentang untuk menjelaskan apa saja yang berada di dalam Museum Bank Indonesia. Jadi kurang lebih mohon maaf. Kesan saat mengunjungi Museum Bank Indonesia, museumnya itu luas banget, terus juga capek, tapi juga seru. Pesannya semoga video dari kelompok kami menarik untuk ditonton. Terima kasih. Jadi buat kesan-kesan selama di Museum BI itu kesannya pasti seru, juga mengedukasi banget dan bagus. Museumnya tuh nggak kayak kita bayangin yang seram apa enggak. Itu museumnya tuh bagus banget, kayak baru direnovasi gitu. Pokoknya seru, sangat mengedukasi. Dan pesannya buat siapapun yang mau ke sana, tolong dijaga baik-baik, jangan merusak apapun yang ada di dalamnya karena itu peninggalan dari yang dulu-dulu, bahkan dari zaman Belanda. Pokoknya selalu dijaga terus museum apapun itu yang ada di Indonesia ataupun di Jakarta. Bukan museum ini aja, tapi semua museum harus dijaga. Oke. Jadi kesannya itu museumnya itu sejuk, rapi, dan kesannya itu jangan buang sampah sembarangan. Oke. Jadi kesannya itu yang pastinya ya seru banget karena bareng teman-teman juga berangkat ke sananya. Terus nambah pengalaman juga karena emang sebelumnya belum pernah ke Museum Bank Indonesia dan ternyata museumnya emang gede banget. Terus nambah pengetahuan juga, bisa belajar-belajar dari situ sejarahnya apa aja gitu. Terus buat merefresh diri juga kan sambil jalan-jalan gitu. Nah terus pesannya
semoga nanti ya banyak-banyakin tugas kayak gini yang kayak kunjungan-kunjungan ke luar gitu. Masa kayak biar belajar tuh nggak hanya di dalam kelas doang, tapi kita juga tahu gitu, bisa kunjung-kunjungin ke berbagai tempat. Itu deh, itu aja. Ya, kasih.